Semangat pagi di hari Rabu 6 Januari 2021. Kita kembali bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, hari ini kita akan merenungkan sabda dengan tema jangan hanya belum metu seton dalam menyembah. Secara harfiah, ungkapan belo metu seton menerangkan orang yang hanya mengikuti apa kata orang. Istilah Jawa yang lain, ela-elu. Orang seperti ini tidak memiliki prinsip dan pedoman hidup yang jelas. Hidupnya hanya bergantung pada orang lain. Tentu saja sikap seperti ini sangat tidak baik. Setiap orang adalah istimewa. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan demikian, apa yang baik untuk seseorang belum tentu baik untuk orang lain. Oleh karena itu, seseorang harus mempunyai prinsip hidup. Tidak boleh sekedar ikut-ikutan orang lain. Masa kalau orang lain bunuh diri, masuk jurang, tetap akan diikuti begitu saja? Atau jika orang lain karena emosi akan membunuh sesamanya, juga akan diikuti? Anggota keluarga Allah, melalui perenungan sabda hari ini kita akan belajar kepada dan bersama orang-orang Majus dari timur yang akan menyembah Yesus, dan penyembahan mereka tidak hanya belum metu seton atau hanya ela-elu. Leksionari bacaan Injil hari ini memberikan catatan kesaksian tentang orang Majus tersebut. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan 12, demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar
Kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian kesaksian Matius. Anggota keluarga Allah, siapa toh orang-orang Majus dari timur itu? Kamus Alkitab memberikan penjelasan bahwa mereka adalah para ahli, guru, ilmuwan tentang perbintangan, dan ahli nujum yang menafsir mimpi dan penyihir. Itu berarti dalam kehidupan setiap hari mereka menggunakan logika dan kemampuan berpikir mereka dan dengan ilmu titen guna menghadapi segala permasalahan kehidupan. Atau dengan kata lain, mereka menggunakan dan belajar pada pengalaman hidup untuk menentukan kehidupan yang lebih baik. Mereka adalah orang-orang pandai karena selalu belajar guna kehidupan lebih baik. Demikian juga dalam hal keyakinan. Para Majusi menggunakan ilmu titen dan pengalaman hidup mereka. Sampai mereka tahu ada seorang raja yang sedang dilahirkan dan mereka datang untuk menyembahnya. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Demikian kesaksian pada ayat kedua bacaan kita hari ini. Mereka, para Majusi tahu pusat hidup penyembahan orang Yahudi itu berada di Yerusalem sebagai pusat keagamaan. Mungkin mereka tahu Yerusalem pusat keagamaan karena pengalaman hidup mereka ketika membaca, ketika mendengar berita dan lain sebagainya. Maka pertama kali yang mereka datangi adalah Yerusalem. Kesaksian dalam ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Sekalipun mereka memiliki banyak referensi, karena membaca dan selalu belajar pada pengalaman, para Majusi tetap mengakui ada keterbatasan pada diri mereka. Di sini nampak bahwa selain pandai, mereka selalu haus untuk semakin baik dan meningkat. Maka mereka bertanya, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Tujuan mereka mencari raja yang baru dilahirkan adalah untuk menyembah dia. Dalam kehausan selalu meningkat untuk bisa bertemu dan menyembah raja yang baru dilahirkan. Mereka tidak hanya belum metu seton atau ela-elu. Mereka memiliki prinsip dalam mencari dan hendak menyembah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Hal tersebut nampak ketika Herodes memanggil mereka dan bertanya dengan teliti kepada mereka dan menyuruh mereka ke Bethlehem. Kesaksian ayat 7 mengatakan, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak.
Dilanjutkan ayat 8, kemudian ia, Herodes yang dimaksud, menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Anggota keluarga Allah, dalam kesadaran akan keterbatasan diri, para Majusi pada satu sisi memang menuruti perintah Herodes ke Bethlehem. Tetapi dalam keyakinan dan penyembahan mereka, mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Herodes berikutnya. Herodes memerintahkan jika sudah menemukan agar kembali kepada Herodes untuk memberitahukan dan supaya Herodes bisa turut menyembah dia. Tetapi mereka lebih memilih untuk mengikuti keyakinan hati yang diterima lewat mimpi untuk pulang lewat jalan lain. Ayat 12 menyatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Anggota keluarga Allah, penyembahan para Majusi kepada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan bukan hanya belum metu seton atau hanya ela-elu, tetapi dengan kesungguhan hati. Sekalipun mereka orang-orang pandai dan terus-menerus belajar, namun mereka sungguh percaya dalam penyembahan mereka. Mereka tidak semata-mata mengandalkan logika mereka dan merasa diri logika mereka yang paling benar. Mereka menyembah dengan sungguh-sungguh. Hal itu nampak dari kesukacitaan mereka ketika mengikuti bintang yang berhenti tepat di atas anak itu dilahirkan. Padahal jika mereka hanya menggunakan ilmu logika mereka, nalar manusia, mestinya mereka ragu dan tidak yakin apa yang sedang terjadi. Masa sih seorang raja lahir di kandang domba? Seorang kaya yang bukan raja saja tidak bakalan mau melahirkan anaknya hanya di rumah. Masa sih ia seorang raja dibaringkan di tempat pemakanan domba? Bayi orang biasa saja diusahakan untuk ditempatkan pada tempat yang baik. Sekalipun hanya sederhana berupa dipan atau tempat tidur yang sederhana. Sekali lagi para Majusi tetap menyembah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan dengan bukan ikut-ikutan. Bukan dengan belum metu seton atau ela-elu. Tujuan mereka menyembah tidak dipengaruhi oleh pendapat banyak orang tentang tempat kelahiran. Tidak dipengaruhi oleh pendapat banyak orang tentang kedudukan seseorang. Tetapi karena mereka mempunyai prinsip, pedoman hidup, hingga menumbuhkan keyakinan bahwa yang lahir, yang adalah raja orang Yahudi, itu adalah yang akan menyelamatkan dunia. Makanya mereka datang untuk menyembah. Untuk itulah, mereka rela menyerahkan emas, kemenyan, dan mur. Emas adalah simbol kekayaan dan kedudukan mereka. Kemenyan adalah simbol keyakinan dan penyembahan mereka. Serta mur adalah simbol nama harum mereka. Para Majusi menyembah dengan ketulusan hati. Menyerahkan semuanya yang dianggap berharga. Kemudian hanya sujud menyembah kepada Tuhan. Semua terjadi karena diawali dengan niat yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar belum metu seton atau ela-elu.
elu. Selamat menyembah Tuhan dengan niat yang sungguh. Bukan hanya belum metus ton atau ela elu. Hingga setiap anggota keluarga Allah tulus dan murni di dalam mengikut Tuhan, di dalam penyembahan kepada Tuhan. Amin. Anggota keluarga Allah, memang dia yang datang, yang lahir, yang disebut Raja orang Yahudi, datangnya dalam kesederhanaan. Logika manusia memang tidak bisa menalarnya, namun itu sungguh suatu keajaiban. Itu mujizat yang sejati, yang memberikan teladan kepada kita. Seperti nyanyian yang akan kita lantunkan menjadi keyakinan kita ketika kita menanggapi sabda hari ini. Kidung Pasaman Kristen BMGJ 231 akan kita nyanyikan Kaeloan Sayekti. Kaeloan sayekti Allah ngesorkan diri katyo manungsa popo bios ning kandhang nesno ngladani sagung manungsa welas ase tresno nyata ngapunten sagung lepat dosa sayogya pamuja Allah ase manungsa mujizat kang sejati Allah manjalma yakti tanpa sifat mendoro geng ladosi papodo ngladani sagung manungsa labet terus sing triya ngarake sang tentrem raharja sayogya sutara ngagungna ase tresna pangeran heran nyata Allah dadya manungsa ngrentaken seramatnya premanungsa waluya ngladani sagung manungsa belane tiang ringke papa nyernaken panandang sangsara sayogya prakanca mabarna tresna nyata
Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk sabda firman-Mu. Para majusi menolong dan mengingatkan kami untuk belajar melakukan penyembahan yang tulus, yang murni hanya kepada Tuhan. Sekarang langkah hidup kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, agar kami benar-benar melalui tutur, sikap, dan perilaku mewujudkan penyembahan hanya kepada Tuhan. Bahkan ketika kami di antara anggota keluarga Allah mengalami kelemahan ragawi pun, kami tetap menyembah Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan kami. Anak-anak kami di suasana pandemi ketika belajar dengan sistem pelajaran jarak jauh, biarlah kasih-Mu juga yang ada, mereka belajar untuk selalu menyembah Tuhan dengan tulus dan murni. Kami serahkan usia produktif dalam aktivitas kerja mereka, juga sebagai dasar kehidupan penyembahan yang tulus kepada Tuhan, sehingga aktivitas mereka tidak sia-sia. Sekarang kita berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai pedesaan, para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua terlindung dalam tangan kasih kuasa Tuhan, dan Tuhan tambahkan kebijaksanaan yang tiada pernah berhenti. Menyerahkan para medis dalam aktivitas kerja menjadi garda paling depan dalam suasana pandemi. Kasih setia-Mu nyata bagi kehidupan semuanya. Kami berserah untuk gereja-gereja Tuhan dengan segala kondisi yang ada melalui suasana pandemi, untuk tetap mengajak jemaat Tuhan melakukan penyembahan kepada Tuhan dengan tulus. Bukan kekhawatiran yang melampaui akal, yang kemudian membuat ketakutan, tetapi iman penyembahan yang tulus kepada Tuhan, belajar kepada para majusi menjadi sarana yang terbaik. Bersama dengan masyarakat membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera-Mu, Tuhan menolong, melindungi kami. Dalam Kristus kami boleh berdoa dan mengaturkan permohonan. Amin. Melanjutkan kehidupan dengan didasari penyembahan kepada Tuhan secara tulus dan murni, bukan hanya belum metu seton dan ela-elu, dan kita membawa berkat yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.